kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Mari persiapkan hati kita. Kita boleh masuk di dalam hadirat-Nya. Kita memuji, memuliakan Dia di dalam ibadah kita pada saat hari ini. Bapak Ibu, saudara sekali yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam ibadah kita. Mari persiapkan hati kita, kita tundukkan kepala, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh, kita mulai. Panggilan ibadah pada minggu hari ini, Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kita berdoa. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian, anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus, dan pertolongan rohnya yang kudus. Amin. Kita akan bernyanyi dari nyanyian metodis nomor 49, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila
Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Berikutnya kita akan lihat slide warta jemaat kita untuk 1 minggu ini. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dari nyanyian metodis nomor 164 ayat 1-2, Tuntun Aku Tuhan Allah. Shalom bagi kita, Bapak dan Ibu, serta jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semuanya. Semoga semuanya baik-baik saja. Selamat hari Minggu bagi kita pada saat ini.
Tuhan memberkati kita. Nah, firman Tuhan bagi kita pada hari ini yang diambil dari kitab Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat 21. Sebelum kami membacakan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih dan berkat-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya Bapa, kami hanya selalu bermohon kepadamu. Pada saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu melalui pujian, melalui permohonan dan doa-doa kami Bapa, terutama melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari berkati hamba-Mu sehingga firman-Mu dapat menjadi bagian di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Berkati juga jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita baca dari kitab Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat 21. Demikian bunyinya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu suruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mujizat selalu dinanti-nantikan setiap orang. Baik dari segi ekonomi, kesehatan, bahkan keberhasilan. Apalagi saat kita di dalam kesusahan atau dalam tantangan atau pencobaan. Ya. Karena mujizat itu adalah menjawab kebutuhan yang kita perlukan. Ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, hal inilah juga yang terjadi pada saat pelayanan Yesus, sehingga ya membuat daya tarik bagi orang-orang. Ya, ini bisa kita buktikan, mereka datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ya, walaupun tadi ya Yesus ada di tempat yang sepi, mereka datang. Di darat mereka datang, di laut juga mereka datang. Artinya orang banyak mengikuti Yesus, menginginkan mujizat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam pembacaan kita tadi, yaitu bercerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan bahan 2 ikan
5 roti atau 5 roti 2 ikan. Nah, tentu juga ya, ini juga menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Gimana caranya? Begitu banyak orang, tetapi kok bisa memberi makan 5.000 orang? Nah, menjadi pertanyaan ya bagi kita juga pada saat ini. Lalu gimana caranya? Kok bisa? Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Sekarang mari kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan melalui pembacaan kita tadi. Nah, ternyata mujizat terjadi. Mujizat terjadi yang tidak mungkin menurut pemikiran manusia, menurut pemikiran murid-murid, menurut pemikiran orang banyak, tetapi itu bisa terjadi. Nah, 5 roti 2 ikan, makan yang 5.000 itu masih ya, yang disebut masih ada lagi di luar daripada itu. Mujizat terjadi yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, tetapi terjadi. Mujizat terjadi, dilakukan oleh Yesus. Nah, jadi caranya tadi pertama sekali sesuai pembacaan firman Tuhan, adanya belas kasihan yang dilakukan oleh Yesus pertama setelah ia menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, kembali orang banyak mengikuti dia sampai menjelang malam mereka masih banyak di tempat itu. Murid-murid datang kepada Yesus mengatakan, bagaimana ini? Beri mereka makan, ini sudah malam. Lalu apa kata Yesus? Kamu harus memberi mereka makan. Bagaimana mencarinya, ini sudah malam? Nah, pasti rasa kebingungan ada pada murid-murid. Kebingungan ada pada murid-murid. Lalu pada saat itu salah seorang dari mereka ada yang mengatakan, ini ada 5 roti dan 2 ikan. Nah, 5 roti dan 2 ikan. Secara perhitungan itu tidak cukup. Jangankan 5.000 ya. Jangankan 5.000, 10 saja pun ya, mungkin kurang. Tetapi ada yang memberi. Ada yang memberi. Nah, ini kita lihat ya, orang yang memberi pada saat itu juga, dan inilah yang dikehendaki oleh Yesus pada saat ini. Pada saat itu juga dia tidak merasa rugi. Dia tidak merasa malu. Tetapi yang memberi 5 roti dan 2 ikan, dia yakin dia punya iman. Karena ada Yesus di tempat itu. Itu pasti cukup. Dan bisa dibagi. Nah, jadi dengan 5 roti, 2 ikan, ada iman. Sehingga mujizat terjadi. Mujizat terjadi oleh belas kasihan dan kuasa daripada Yesus pada saat itu. Itu bagian pertama. Yang kedua, Yesus atau Yesus menginginkan mau memberi. Dalam arti tadi ada yang mau berkorban. Nah, itu tadi dengan memberikan 5 roti dan 2 ikan. Di samping itu juga ada iman. Jadi mujizat terjadi dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan iman, dan sekaligus ada respon di dalam hidup. Mujizat terjadi. Itu bagian kedua. Jadi harus ada pengorbanan, harus ada respon. Mujizat terjadi. Nah, yang ketiga, bergantung kepada Allah. Setelah ya Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan, lalu ia
melihat menghadap ke langit dan ia berdoa mengucap berkat kepada Tuhan. Lalu memberikan roti itu kepada murid-murid supaya dibagi kepada orang banyak. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang terjadi? Yesus mengatakan, duduklah. Mereka duduk dengan teratur. Murid-murid memberikan kepada orang banyak. Mujizat terjadi yang luar biasa juga. Dengan 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Luar biasa. 5.000 orang. Bukan hanya sekedar kenyang, tetapi masih sisa lagi 12 keranjang. Luar biasa. Luar biasa mujizat dan kasih daripada Tuhan. Nah, untuk itu kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ternyata walaupun ada pengorbanan, ya, ada respon kita, dan tidak cukup hanya keinginan, kemauan kita sendiri atau rencana kita sendiri, tetapi harus dinyatakan, diberitahu kepada Tuhan kita. Karena mujizat itu juga terjadi adalah karena Tuhan melalui Yesus Kristus. Nah, untuk itu kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mujizat tadi terjadi bukan hanya karena ada dasar atau bahan saja, tapi ada iman, ada pengorbanan, ada respon. Nah, sekarang yang menjadi kita renungkan di dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan ini selalu ada, bahkan ya pujian pun ada, 5 roti dan 2 ikan. Tapi bukan hanya sekedar itu. Sekarang apa yang kita pelajari, apa yang kita ambil dari firman Tuhan ini? Nah, pertama kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita selalu menyediakan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan. Dan yang kedua juga harus mau berkorban. Nah, bukankah 5 roti atau 2 ikan tadi itu sebenarnya sedikit? Tapi dengan iman dia memberikan itu. Artinya dia mau berkorban. Kan bisa itu dibawanya pulang untuk bekalnya selanjutnya. Tetapi ia mau berkorban. Nah, jadi mau berkorban, ya, artinya mau berkorban kepada Tuhan kita, kepada Yesus kita, dan mau juga berbagi kepada sesama, yaitu orang banyak menikmati. Ya, mungkin karena tidak, ya, atau tidak melalui 5 roti dan 2 ikan mungkin tidak terjadi seperti itu. Tetapi melalui pengorbanan tadi, lalu menikmati yang luar biasa 5.000 orang. Yang ketiga, hidup dalam keteraturan. Itu tadi mengingatkan setelah Yesus mengucap berkat lalu menyuruh duduk, ya, di atas rumput. Artinya juga mengingatkan keteraturan di dalam kehidupan kita, teratur untuk mendengar, melakukan firman Tuhan atau patuh kepada firman Tuhan, maka diberikan berkat itu. Itu tadi mereka makan sekenyangnya. Demikian juga jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ya. Apa nilai yang kita ambil juga dari firman yang telah kita baca? Apa nilai yang kita ambil dari firman yang telah kita baca tadi? Harus tetap mengucap syukur
kepada Tuhan melalui apa yang ada pada kita. Harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, karena itulah juga yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, selalu mengucap syukur dalam situasi apapun. Dan yang kedua juga meyakini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan pengikut-pengikutnya lapar atau haus. Baik di dalam segala hal. Bukankah tadi diperintahkan murid-muridnya membeli makanan tetapi mereka tidak sanggup. Apa yang dilakukan Yesus? Luar biasa, dia tidak membiarkan pengikut-pengikutnya kelaparan dan kehausan. Jadi mari ya kita meyakini Tuhan kita ya bahwa Ia tidak pernah membiarkan kita kelaparan dan kehausan dalam segala apapun. Dan Tuhan memberkati apa yang ada pada kita. Walaupun itu sedikit tapi bisa menjadi berkelimpahan. 5 roti 2 ikan tetapi berkelimpahan. Sedikit kan tapi berkelimpahan. Jadi Tuhan memberkati apa yang ada pada kita walaupun itu sedikit. Ya, Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan benar-benar peduli kepada kehidupan kita. Tuhan benar-benar peduli kepada kebutuhan kita melalui Yesus Kristus. Saat itu mereka membutuhkan makanan, tapi mereka makan sekenyang-kenyangnya. Ya. Mereka makan sekenyang-kenyangnya. Jadi Yesus peduli melihat apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan. Karena itu jangan takut. Ya, jangan takut. Tuhan kita mempersiapkan segala sesuatu dalam kebutuhan kita. Nah, yang terakhir, berkat Tuhan selalu melimpah atau berkelebihan. Bahkan tadi sisa 12 bakul, ya. Ini juga menjadi pengalaman bagi kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kalau kita mau berjalan atau menuju satu tempat, kita berdoa, Tuhan berkati perjalanan kami sampai ke tempat, sampai kami tiba di rumah kami penuh dengan sukacita. Bukan hanya perjalanan kita diberkati, tetapi berkelimpahan. Tuhan berkati kesehatan kami, bukan hanya kesehatan yang diberikan kepada kita. Banyak berkat diberikan kepada kita. Luar biasa. Jadi berkat Tuhan itu berkelimpahan. Berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Jadi luar biasa. Jadi boleh kita respon dengan firman Tuhan ini luar biasa. Yesus kita luar biasa. Ya. Menyediakan, mempersiapkan ya, apa yang tidak kita pikirkan, tetapi Tuhan sudah persiapkan. Luar biasa. Nah, untuk itu kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari pada minggu ini mujizat ya terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari jangan ragu, jangan takut di dalam kehidupan kita. Mari percayakan diri kita hanya kepada Dia saja, ya. Dan sebagaimana hanya Tuhan, hanya Yesus penentu, penuntun di dalam kehidupan kita, baik secara rohani, baik secara jasmani. Jadi jangan lupakan Dia yang sumber berkat, memberi berkat dan sumber berkat, tapi cari Dia, nantikan Dia ya di dalam kehidupan kita, ya, di dalam kehidupan kita, yaitu sumber berkat dan berkat yang luar biasa yang memberikan kehidupan kepada kita dan memberikan bahkan mempersiapkan kebutuhan kepada kita. Ingat,
tadi, berkatnya selalu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami yakin dan percaya kalau mujizat terjadi pada saat yang dulu, mujizat itu juga sekarang ada. Mujizat itu juga terjadi bagi kami. Kami percaya ini juga yang kami nantikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang begitu mengingatkan berkat yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa buat jemaat Tuhan. Dimanapun berada, berikan kesehatan, berikan sukacita. Demikian juga bagi anak-anak mereka Bapa, baik dimanapun berada pada saat ini, baik di dalam pendidikan mereka, kami percaya Tuhan selalu juga memberkati mereka Bapa dimanapun berada. Demikian juga dalam pekerjaan mereka Bapa, Engkau memeliharakan mereka juga. Begitu juga Bapa, secara perekonomian kami juga pasti memang agak berkurang sesuai dengan situasi yang kami hadapi pada saat ini. Tapi kami yakin percaya bahwa berkat Tuhan selalu melimpah. Cara Tuhan luar biasa memberikan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan pada saat ini juga. Berikan kesehatan juga Bapak, yaitu pulihkan mereka kalau ada pada saat ini dalam keadaan kurang sehat. Baik itu yang lansia, mari Engkau hiburkan, kuatkan mereka juga. Demikian juga teruskan berdoa buat keluarga yang menantikan berkat Tuhan melalui keturunan. Kami yakin dan percaya dan kami tidak bosan-bosannya hanya berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala berkat bagi kami dan bagi anak-anak Tuhan yang membutuhkan pada saat itu. Jadilah mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga mereka juga pada saat ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat yaitu Bapak tantangan yang masih kami hadapi pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19 ini yang belum begitu berakhir Bapak. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, hanya berserah kepada Tuhan. Kami percaya kemanapun kami melangkah, Engkau menjaga kami, memelihara kami. Kemanapun kami juga yaitu melakukan aktivitas, Engkau juga ada bersama dengan kami. Berbicara, berpikir, mendengar, bahkan memegang seluruh tubuh kami adalah Tuhan. Untuk itu kami tidak ada takut karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Berkati juga pelayanan kami semuanya. Dari awal sampai akhir juga Engkau memberkati sehingga kami boleh melayani pada hari-hari yang akan datang lebih luar biasa lagi. Berkati gereja-Mu juga. Walaupun pada saat ini belum kami melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, tapi kami yakin percaya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian Metodis nomor 156 ayat 1-2 sambil mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing. Ku heran Allah mau memberi. Yesus
kita akan usai, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Mari kita menerima berkat kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengasihan dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati, dan melindungi engkau saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita, Tuhan memberkati. Shalom. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan